Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya Lur ya. Oke, image gak usah dijaga, cukup dilestarikan aja. Enggak Lur, bercanda aja ya, nggak usah jaga image, ngapain ya kan. Hidup ini kita nikmatin dengan santainya, dengan ya alur prosesnya dinikmatin aja. Oke, semoga dulu selalu sehat ya dan selalu semangat. Dan di video kali ini di depan kita ini sudah ada tangki yang kemarin kita epoxy primer dari Pacific, dan kemarin itu ada yang tanya, Mas itu primer atau filler? Sebenarnya itu primer, di keterangan itu jelas, nanti saya lihatkan ya. Untuk filler sendiri itu kalau di Trenggalek biasanya disebut pengisi ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ngiseni lah kayak untuk bahasa Inggrisnya. Terus di sini untuk kondisi epoxy primer yang saya aplikasikan itu sudah saya diamkan 1 kali 24 jam. Saya pastikan sudah kering dan tadi sudah saya sanding untuk mendapatkan mechanical bonding daya rekat untuk dempul yang akan kita aplikasikan. Dan untuk dempul yang saya pilih untuk pengaplikasian pertama ini, saya pilih yang jenis BPO ya. Untuk jenis BPO itu singkatan dari benzoyl peroxide untuk di bahasa Trenggaleknya. Kalau bahasa Inggrisnya saya nggak tahu, intinya benzoyl peroxide gitu aja. Itu singkatan dari mana saya nggak tahu, asal usulnya dari mana. Dan untuk pengaplikasian pertama di atas epoxy ini saya lakukan secara tipis-tipis. Tujuannya apa? Ketika dempul ini memasuki setting atau pengeringan, dia kan panas. Kalau langsung tebel otomatis panasnya itu akan lama, dan kalau tipis dia panasnya akan hilang secara cepat, dan itu tidak akan memengaruhi daya rekat daripada epoxy. Dan di sini untuk pelajaran teman-teman, ketika epoksinya itu belum kering banget, jangan sekali-sekali mengaplikasikan dempul secara langsung tebel, dan itu akan sangat buruk sekali akibatnya. Nanti dempul itu bisa akan terkelupas dari media yang kita aplikasikan ya. Jadi dempul itu dia memiliki daya panas ketika sudah memasuki setting atau sudah mulai memasuki pengeringan gitu ya. Sebenarnya bukan hanya dempul sih ya, ketika kita masih main di suhu ruangan terus tanpa menggunakan open, itu kalau kita mengaplikasikan epoxy, kalau bisa itu didiamkan 1 kali 24 jam. Tujuannya itu memang kita pengen bener-bener epoxy itu mengcover media yang kita aplikasikan ini, yang kita akan mau proses ini, itu dia bener-bener sudah kering, sudah tidak memerlukan pengeringan lagi, sehingga ketika kita mau mengaplikasikan entah itu dempul, entah itu cat, dia itu sudah benar-benar terdiam gitu ya Lur. Jadi tidak memerlukan pengeringan lagi itu. Oke, untuk penjelasan kenapa epoxy harus benar-benar dikeringkan secara maksimal sudah paham ya. Saya rasa sudah nggak ada yang gagal paham lagi tentang epoxy kenapa harus dikeringkan ya. Itu tadi untuk penjelasannya. Oke, untuk pendempulan yang kedua memang saya skip karena proses pendempulannya lumayan lama, dan di sini untuk dempul yang kedua itu memang saya pakai yang jenis CHPO, dan bisa dilihat sendiri dempul yang kedua itu sangat tebal. Nah, disinilah kenapa saya aplikasikan dempul yang pertama itu tipis dulu, supaya ketika kita mengaplikasikan dempul yang kedua yang lumayan tebal itu, dempul yang pertama tadi bisa meredam panas daripada dempul yang tebal ini, supaya epoxy itu tidak langsung merasakan panas yang dihasilkan oleh dempul yang tebal ini Lur, supaya epoxy itu tetap memiliki daya rekat yang sempurna gitu ya Lur ya. Terus untuk proses pengamplasan yang saya pakai itu mode dry sanding. Terus untuk get coat yang saya pakai itu jenis bubuk. Terus untuk grit yang saya pakai itu dari yang pertama itu 80, terus kita balas 120, kita balas lagi dengan 240, terakhir itu 400, terus kita langsung naik ke proses berikutnya. Untuk proses berikutnya di sini kita lakukan pengaplikasian PU2K Surfacer dari Auto Glow. Terus untuk mixing rasionya itu 4:1:1 ya. Terus di sini itu fungsinya untuk mengcover media yang sudah kita dempul tadi. Sempat ada pertanyaan seperti ini, Mas, misalnya kita sudah selesai dempul, setelah kita amplas apakah wajib naik filler atau epoxy atau PU2K Surfacer? Sebenarnya kalau teman-teman memang menyadari dan paham tentang
partikel yang dibawa oleh dempul itu dia sangat besar dan mungkin sekali dia memiliki pori-pori yang sangat lumayan gede. Jadi kalau kita mau langsung main base coat atau di cat itu otomatis nanti cat itu tidak bisa mengcover pori-pori yang terdapat oleh dempul. Makanya di sini kita mengaplikasikan filler atau Bio2K Surfacer di atas media dempul. Bio2K Surfacer atau filler atau epoksi biasa itu fungsinya selain sebagai daya rekat, dia juga bisa mengcover apabila ada pori-pori sisa dempul, sisa baretan amplas yang tidak terlihat oleh kasat mata, itu bisa tercover penuh oleh cairan ini ya. Dan untuk pengaplikasian Bio2K Surfacer epoxy filler itu wajib menggunakan pemakaian nozzle minimal 1.3. Kenapa begitu? Karena sejenis cat dasar atau pelapis dasar itu dia memiliki viskositas yang sangat tinggi atau kental ya. Nah, di sini kita pakai nozzle yang lumayan besar. Jadi kalau teman-teman maksa mau pakai nozzle yang kecil, kemungkinan besar akan menurunkan viskositas sehingga cairan epoksi sendiri itu akan menjadi encer. Nah, encernya itu pengaruh oleh penambahan thinner, dan semakin encer epoksi itu akan sangat lambat untuk daya tutupnya. Karena di tahapan epoksi itu yang kita butuhkan itu adalah bil film atau lapisan. Jadi di sini bukan kita butuh tampilan. Nah, kenapa saya pilih nozzle yang sebesar? Supaya kita tetap pakai viskositas yang sesuai notabene daripada epoksi dan tidak mengurangi atau menurunkan viskositas, supaya ketika kita mengaplikasikan di 2 lapis itu dia sudah mendapatkan bil film yang ideal. Beda cerita jika kita menambahkan thinner yang lebih banyak, karena kalau semakin banyak thinner semakin encer itu daya tutupnya semakin lambat. Bisa menutup tapi mungkin membutuhkan beberapa kali lapisan ya. Jadi mungkin teman-teman harap lebih sabar lagi. Dan kalau kita pakai nozzle yang kecil terus kita mengaplikasikan epoksi di atas media cat lama, itu juga sangat rawan karena penambahan thinner itu juga bisa berpengaruh nanti ketika epoksi ini diaplikasikan di atas cat lama. Itu kalau thinnernya kandungan thinnernya itu banyak, otomatis nanti hal yang mungkin bisa terjadi itu bisa yang namanya keriting itu ya. Jadi di sini untuk epoksi terus Bio2K Surfacer atau filler, usahakan teman-teman punya spray gun khusus untuk mengaplikasikan cat dasar ini. Untuk pengaplikasian epoksi jenis apa aja itu kita bicaranya pemakaian nozzle ya, bukan tentang merek spray gun, tapi di sini lebih kita tekankan untuk pemakaian nozzle. Percuma kalau teman-teman ngikutin TDS dari produk terus nozzle-nya itu masih kecil. Yang saya tangkap kemarin yang tanya itu nozzle-nya itu masih di 0,6 0,8, itu nggak bisa kalau kita mau mengaplikasikan notabene dari epoksi yang sangat kental ini, dan pada akhirnya hasilnya bisa kasar. Terus maksa ditambah thinner itu sangat tidak recommended. Jadi di sini usahakan untuk nozzle-nya diperhatikan. Oke, untuk pengaplikasian epoksi Bio2K Surfacer ini sudah selesai. Nanti kita akan buatkan semacam analogi untuk teman-teman biar supaya teman-teman itu enak untuk memahami. Oke, ini semacam analogi untuk teman-teman supaya enak untuk memahami, dan di sini akan saya sedikit gambarkan. Di sini itu untuk partikel dempul dan partikel epoksi. Untuk yang partikel dempul kita buat bulatan yang lebih besar. Untuk yang partikel epoksi kita buat bulatan yang lebih kecil supaya enak dipahami. Nah, di sini kita buat semacam garis, terus di sini ada macam gambaran pori-pori dari dempul. Nah, pori-pori dari dempul ini akan diisi oleh partikel epoksi yang lebih kecil. Nah, untuk analoginya seperti itu ya. Jadi teman-teman supaya paham dan tidak gagal paham lagi. Oke, semoga videonya membantu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.